Diibaratkan perjuangan itu adalah sebuah perjalanan. Di dalam perjalanan itu kita akan tahu itu jalan yang berkelok-kelok, jalan yang berlubang, maupun jurang gitu. Welcome to Kamar Pergerakan. Kembali lagi di channel Kamar Pergerakan bersama saya Alwi, tuan rumah Kamar Pergerakan. Luar biasa sahabat. Ngeri ya. Oke. Di sini ada pertanyaan menarik sahabat kepada orang-orang yang kurang keren di sini, karena ketika disebut keren gak mau, tidak mau dipuji, maka orang-orang yang kurang keren di sini butuh cacian. butuh cacian ya. Tapi kalau saya pribadi itu sangat keren. Ya, terserah Anda lah. Iya. Tapi gini, saya ingin bertanya kepada sahabat-sahabat sekalian yang ada di sini tentang dua hal. Terserah sahabat-sahabat menyepakati yang mana. Sahabat-sahabat dalam hidup ini lebih memilih yang mana antara perjuangan dan kenyamanan. Dimulai dari sahabat siapa yang mau terlebih dahulu, silakan. Saya tidak ingin menunjuk seperti anak SD ya, atau anak TK lagi. Silakan yang mau memilih, lebih memilih perjuangan atau kenyamanan terlebih dahulu dalam proses kehidupan ini. Ya kalau ditanya terlebih dahulu ya lebih milih perjuangan terlebih dahulu. Kenapa seperti itu? Ibaratnya kita sedang menanam, perjuangan itu ya pada saatnya kita panen itu adalah kenyamanan. Jadi gini sih, ya ketika berjuang gitu berarti kita sedang mempersiapkan kita ke depan itu agar berada dalam posisi nyaman lah, ibaratkan seperti itu kan. Nah maka dari itu, daripada kenyamanan nanti kita dapatkan, kita akan lebih merasa bahagia ketika kenyamanan itu didapatkan daripada perjuangan kita. Oke. Gitu. Sahabat Bung Adri ini bagaimana? Dalam kehidupan ya, bahasa kehidupannya terlebih dahulu. Nanti kita sempitkan lagi dan sempitkan kembali. Kehidupan ya berarti komprehensif gitu ya. Iya, secara general lah, umum Ya. dulu. Nanti kita spesifik. Kalau secara umum ya saya memilih kenyamanan terlebih dahulu. Oke. Semodel kita berbicara tentang cinta ya. Ya. Seseorang itu tidak akan bersatu tanpa ada sebuah kenyamanan yang mereka rasakan terlebih dahulu. Bukan perjuangan terlebih dahulu, Ya. tapi kenyamanan dulu gitu kan yang terbentuk. Nah, setelah mereka itu merasa nyaman, barulah mereka itu akan sama-sama untuk berjuang, Sama-sama untuk menciptakan kenyamanan yang lebih nyaman lagi. Seperti itu sederhana daripada saya. Analogi yang cukup menarik ya, dan bisa dibuktikan seperti itu. Kalau ini sahabat susu, bagaimana antara perjuangan dan kenyamanan? Lebih memilih yang mana terlebih dahulu dalam ruang lingkup kehidupan ya, ini secara general. Nanti kita sempitkan supaya sahabat-sahabat bisa untuk membuka realitas pemikiran yang kita bandingkan. Kalau saya itu lebih memilih perjuangan. Kenapa? Karena diibaratkan perjuangan itu adalah sebuah perjalanan. Di dalam perjalanan itu kita akan tahu itu jalan yang berkelok-kelok, jalan yang berlubang, maupun jurang gitu. Kita bisa menghindari jurang itu, kita bisa mungkin menambal jalan yang berlubang, ataupun kita bisa gesit lah di jalan yang berkelok-kelok. Berbeda dengan kenyamanan gitu. Jika kita mengedepankan kenyamanan dan menemukan jalan yang berkelok-kelok, jalan yang berlubang maupun jurang, kita mungkin akan ketakutan menghadapi itu. Oke. Kira-kira ini tadi Bung Adri ya, Bung Adri itu mengatakan kenyamanan terlebih dahulu. Nah, daripada ini sahabat Aji dan sahabat Firlana itu mengatakan perjuangan. Nah, kira-kira daripada pandangan masing-masing ini, sudut pandang perspektif realitas yang memang pernah dialami seperti apa misalkan? Ya, misalkan saya pada hari ini, Ya. saya pada hari ini berjuang untuk tetap konsisten dalam ruang-ruang organisasi. Ya mungkin bisa dibandingkan dengan sahabat-sahabat atau teman-teman yang lain yang misalkan di masa ya sekarang, kita jujur saja ya, sekarang jam berapa sahabat? Kurang lebih jam 3 subuh. Berapa orang yang masih tetap duduk bareng depan kamera untuk bisa sharing tentang keilmuan misalkan gitu, berapa orang? Nah berarti mungkin ada orang-orang yang sedang nyaman dalam tidurnya, ada orang-orang yang sedang nyaman dalam tongkrongan dirinya. Nah seperti itu ya. Pada realitasnya atau pada hari ini ya kita sedang berjuang dalam artian
untuk tetap bisa konsisten. Saya kan rumah di Purwakarta. Sekarang saya posisi di Cimahi dengan kondisi libur kan pada hari ini. Tapi ya saya datang ke sini untuk berjuang pada ini seperti itu. Oke, Bung Andri ini bagaimana tadi dengan konsepsi yang sudah dibangunnya? Argumen yang dibangun tadi itu mengatakan kenyamanan ya yang lebih diutamakan. Konteks analogi yang akan saya pakai, Sepakat atau tidak dengan pernyataan daripada sahabat Pirlana ini yang barusan? Karena tadi kan berbeda ya pandangannya. ya kalau berbicara tentang pandangan ya saya itu sepakat-sepakat saja gitu dengan apa pandangan meskipun berbeda dengan pandangan saya gitu, karena kan mereka pun memiliki konsepsi gitu, Ya. hingga pada akhirnya mereka berpendapat seperti itu. Nah seperti itu. Oke, konsepsi yang tadi secara pribadi bisa dilanjutkan. Iya, konteks analogi yang akan saya pakai itu sama seperti sahabat Pirana tadi, tetapi konten analoginya yang berbeda gitu. Semisal tadi saya itu lagi nyaman gitu bermain ML, tapi lama kelamaan kalah saya tidak nyaman. Lalu saya pergi ke sini, lalu berbicaralah di sini gitu, pun berdiskusilah di sini gitu di depan kamera untuk sedikit untuk sedikit berbagi gitu tentang pengalaman ataupun tentang apa yang saya ketahui. Nah, saya duduk di sini itu atas dasar kenyamanan. Ketika saya sudah nyaman, saya mau gitu untuk berjuang, untuk berpikir. Oke, seperti itu. Bisa diperkuat kembali argumen sahabat Aji itu. Dalam hidup kita itu pasti akan mengalami permasalahan-permasalahan. Ya. Hidup kita itu tidak akan berjalan mulus. Dan jika kita berjuang gitu, ketika menghadapi problema itu, kita itu setidaknya akan berusaha untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Mungkin saja jika kita terlalu nyaman saat dihadapkan dengan masalah, kita itu malah mundur ataupun takut dengan permasalahan itu, tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu. Oke. Ini cukup membuat saya bingung ya sebetulnya gitu untuk menyimpulkan daripada pandangan, karena sejatinya setiap orang memiliki perspektifnya masing-masing ya seperti itu. Tapi intinya daripada pilihan sahabat-sahabat atau siapapun itu, setiap orang memiliki pilihannya masing-masing. Mau memilih nyaman ataupun mau memilih perjuangan itu silahkan saja, karena setiap orang memiliki jalannya masing-masing ya. Toh misalkan saya memilih kenyamanan untuk masuk ke dalam organisasi, tetapi kan ketika di dalam organisasi mau tidak mau bukan hanya kenyamanan yang kita inginkan, tetapi ada perjuangan juga. Dan sebaliknya ketika kita ingin masuk ke dalam organisasi itu berjuang saja, tidak ingin tahu tujuannya itu untuk apa, ya itu sulit juga kan gitu. Nah jadi intinya mau kenyamanan ataupun mau perjuangan itu tergantung perspektif masing-masing ya. Tinggal bagaimana cara kita memaknai kehidupan ini. Jadi kita kembalikan lagi bahwasanya ya kita hidup itu untuk apa? Bukan hanya sebatas kita itu ya mau masuk organisasi ya nyaman sih mah balalager ataupun baik-baik orangnya, nggak kayak gitu kan. Sedangkan nanti kita dibenturkan dengan perjuangan kita kabur, nggak kayak gitu juga. Tetapi ya kembalikan kembali kepada perspektif bagaimana kita memaknai kehidupan ini, betul nggak sahabat? Nah seperti itu. Jadi antara perjuangan dan kenyamanan itu menjadi pilihan daripada individunya masing-masing. Yang penting apa yang dipilih harus dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Silakan mohon untuk ditutup daripada video kali ini oleh sahabat-sahabat dengan closing statement yang cukup menarik daripada masing-masing individu. Sahabat Gus Pir, Sesuai dengan yang tadi yang berbicara kenyamanan. bebas mas. Closing statement dari sahabat seperti apa? Ya, closing statement dari saya bicara soal perjuangan dan kenyamanan, ya ibaratkan kenyamanan itu adalah sebuah gawang ketika bermain bola, dan perjuangan itu adalah menggiring bola untuk bisa menjebolkan gawang musuh. Jadi tetap menjebol Ya. Untuk kenyamanan. Oke, siap. Bung Andri ini kayak yang udah ngantuk ini. Enggak. Oh enggak. Iya. Tuhan itu telah menciptakan segala sesuatu dengan penuh kenyamanan gitu, tetapi karena kompleksitasnya kehidupan, di sanalah muncul ketidakidealan tersebut. Jadi hidup itu menurut saya pribadi berawal daripada kenyamanan, lalu muncullah sebuah perjuangan untuk merubah sebuah ketidakidealan untuk merasakan nyaman kembali. Seperti itu. Oke. Ini sahabat susu.
hidup ini absurd dan fenomena itu multitafsir. Mungkin ada yang maha kuasa membelokkan jalan kita, tapi harus diyakini bahwa inilah pilihan hati kita. Oke. Itu sahabat closing statement daripada bintang tamu malam hari ini ya, yang kurang luar biasa ini. Mudah-mudahan itu bisa menjadi sebuah refleksi pengingat bagi sahabat-sahabat bahwasanya perjuangan dan kenyamanan itu adalah suatu hal yang pada dasarnya itu dimiliki oleh setiap individu, tergantung cara kita menjalaninya seperti apa. Jangan sampai realita memperkosa fenomena memperkosa realita ya, bahasanya seperti itu. Teruslah hidup dan berkarya atau mati dalam kegelisahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Jaya, jaya, jaya. Tetap menjebol. Oh, jebol. Oke. Gaskeun. That's good.